Lupakan piramida Giza, lupakan zigurat Mesopotamia. Di sebuah bukit di Jawa Barat, Indonesia, ada sebuah klaim yang mengguncang seluruh sejarah peradaban manusia. Sebuah struktur raksasa dengan ruang luas yang terkubur di bawah tanah yang diklaim sebagai piramida buatan masyarakat Jawa 25.000 tahun lalu. 20.000 tahun lebih tua dari piramida Mesir. 3 kali lebih besar daripada Candi Borobudur. Namun, apakah ini benar-benar bukti peradaban yang hilang? Kita akan membedar setiap bukti dan mengungkap apa sebenarnya yang tersembunyi di bawah Gunung Padang. Kita akan membedahnya pelan-pelan, jadi nonton ini sampai akhir. Kita mulai. Situs Gunung Padang di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dikenal sebagai salah satu situs megalitik terbesar dan paling menonjol di Indonesia. Ketertarikan para peneliti terhadap situs ini sebenarnya sudah berlangsung sejak akhir abad ke-19. Pada tahun 1891, ahli geologi Belanda, Verbeek, pertama kali mencatat keberadaan struktur batu di puncak bukit tersebut. Catatan ini kemudian diperkuat kembali oleh Krum pada tahun 1914. Pada masa itu, struktur Gunung Padang digambarkan memiliki 4 teras yang tersusun dari batu-batu andesit berbentuk balok. Penelitian arkeologis mulai dilakukan secara lebih serius pada tahun 1979 oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional atau PUSPAN. Setelah dilakukan pembersihan vegetasi, para peneliti menemukan bahwa punden berundak di puncak situs ternyata memiliki 5 teras, bukan 4 sebagaimana disebutkan dalam laporan awal. Pada tahun 1982, PUSPAN juga melakukan ekskavasi di area yang sebelumnya diduga sebagai lokasi penguburan, namun tidak ditemukan bukti aktivitas penguburan. Temuan ini menguatkan kesimpulan bahwa Gunung Padang berfungsi sebagai tempat pemujaan pada masa lalu. Hasil penelitian tersebut kemudian dipublikasikan oleh Hari Sukendar pada tahun 1985. Struktur utama Gunung Padang terdiri dari 5 teras yang memanjang dari utara ke selatan. Teras 1 berada di bagian paling bawah, sedangkan teras 5 adalah yang tertinggi. Semua teras terhubung oleh tangga dan jalan yang disusun dari balok-balok batu andesit. Ekskavasi pada beberapa teras menunjukkan adanya lapisan tanah padat berwarna coklat kekuningan di bawah susunan batu-batu tersebut. Masyarakat setempat memiliki cerita rakyat mengenai asal-usul batu-batu penyusun situs ini. Menurut kisah tersebut, batu-batu itu diambil dari Tegal Batu, dipahat di Kampung Ciukir, lalu dicuci di Kampung Empang sebelum dibawa ke Gunung Padang. Namun penelitian tidak menemukan bukti yang mendukung cerita tersebut. Tidak ada jejak penambangan, pemahatan, atau pencucian batu di lokasi-lokasi itu. Studi geologi memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sumber bahan bangunan Gunung Padang. Penelitian menunjukkan bahwa balok-balok batu andesit yang digunakan berasal dari formasi batuan di Gunung Padang sendiri. Batuan tersebut merupakan bagian dari kekar kolom atau columnar joint, yaitu struktur alamiah batuan yang terbentuk dalam bentuk balok-balok panjang menyerupai kolom. Struktur ini teramati dengan jelas di area teras 1 hingga teras 3. Hal ini berarti bahwa masyarakat masa lalu tidak perlu menambang atau mengangkut batu dari tempat yang jauh. Mereka cukup memilih dan menata batu-batu yang sudah tersedia secara alami di sekitar lokasi. Proses pembangunan lebih banyak melibatkan kegiatan seleksi, penyusunan, dan pengaturan ulang balok-balok batu tersebut. Temuan ini menunjukkan kecerdikan dan kemampuan teknis masyarakat masa lalu dalam memanfaatkan sumber daya lokal secara efisien. Sekaligus hal ini membantah klaim-klaim yang tidak berdasar mengenai pengangkutan jutaan balok batu oleh ribuan pekerja. Penentuan umur budaya situs Gunung Padang berhasil dilakukan pada tahun 2014 oleh tim arkeologi, menetapkan kronologi yang selaras dengan perkembangan kebudayaan megalitik di Nusantara. Hasil penanggalan radiokarbon yang divalidasi menunjukkan bahwa punden berundak Gunung Padang berasal dari masa yang jauh lebih muda daripada klaim ekstrim yang beredar. Penanggalan dari fragmen arang di teras 4 menunjukkan angka 45 sebelum Masehi, dan arang di bawah struktur teras 1 menunjukkan angka 117 sebelum Masehi. Rentang waktu 45 hingga 117 sebelum Masehi, atau sekitar 2000 tahun lalu ini, selaras dengan proses migrasi budaya Austronesia ke wilayah barat Indonesia, khususnya melalui kawasan semenanjung Malaysia. Isu piramida pertama kali beredar luas melalui tim Turangga Seta, sebelum kemudian diangkat oleh tim Katastropik Purba yang dibentuk pada tahun 2011 oleh staf khusus Presiden bidang kebencanaan.
Tim ini dalam seminar nasional pada 7 Februari 2012 memaparkan isu piramida, menyebut Gunung Padang bersama Gunung Sadahuri memiliki bentuk yang mirip piramida. Setelah tim Katastropik Purba tidak terdengar lagi, muncul tim riset mandiri Gunung Padang yang kemudian dikenal sebagai TTRM dan mulai gencar menyebut Gunung Padang sebagai piramida. Isu ini awalnya hanya terkait pada bentuk yang tampak di permukaan. Namun seiring waktu, narasi bergeser ke bagian bawah permukaan Gunung Padang yang diklaim adanya bangunan raksasa yang terpendam. TTRM melakukan rangkaian penelitian yang mencakup pemindaian bawah permukaan menggunakan geolistrik dan georadar, disertai pengeboran serta penggalian acak hingga lebih dari 10 meter. Dari kegiatan tersebut muncul sejumlah klaim utama. Pertama, Denny Hilman, salah satu anggota TTRM, menyatakan bahwa morfologi Gunung Padang membentuk piramida dengan sisi-sisi segitiga dari puncak hingga ke kaki bukit. Kedua, mereka mengemukakan adanya lapisan yang disebut sebagai semen purba yang berfungsi sebagai peredam gempa dan diklaim berusia sangat tua, mencapai sekitar 22.000 sebelum Masehi. Ketiga, TTRM memperkirakan bahwa pembangunan struktur tersebut membutuhkan 3.703.703 balok andesit dan melibatkan sekitar 2.000 pekerja manusia. Isu-isu yang disebarkan melalui media massa tidak hanya terbatas pada klaim struktur raksasa, tetapi juga meliputi klaim yang jauh lebih fantastis. Adanya pembangkit listrik tenaga air di dalam Gunung Padang disiarkan secara gencar. Isu-isu ini kemudian dikemas oleh media-media dalam bentuk film dan ilustrasi-ilustrasi yang sama sekali tidak berlandaskan bukti-bukti ilmiah. Klaim-klaim yang sulit diverifikasi ini berhasil menciptakan narasi yang sensasional dan menarik perhatian media. Strategi ini yang terus-menerus memperkenalkan konsep-konsep teknologi yang canggih berhasil mengalihkan perhatian publik dari kegagalan ilmiah utama, yaitu ketiadaan bukti aktivitas manusia terorganisir pada usia 22.000 sebelum Masehi. Klaim yang menyebutkan Gunung Padang berbentuk piramida dengan masing-masing sisi segitiga dari puncak hingga ke kaki hanya tampak dari arah utara saja dan tidak dari 3 arah lainnya. Ini menunjukkan bahwa bentuk yang menyerupai piramida adalah efek visual terbatas, bukan desain struktur yang sebenarnya. Lebih lanjut, gambar rekonstruksi imajiner yang dibuat oleh Pura Jatnika 2011 dan 2013 yang menggambarkan hamparan batu di seluruh kontur gunung ternyata sama sekali tidak sesuai dengan hasil ekskavasi arkeologis pada November 2012. Pemetaan menyeluruh kawasan Gunung Padang pada tahun 1985 tidak memperlihatkan sama sekali hamparan batu di setiap kontur tanah di sekitar Gunung Padang. Hal ini membuktikan bahwa struktur buatan manusia hanya terbatas pada punden berundak 5 teras di bagian puncak, tidak meliputi seluruh bukit. Struktur punden berundak Gunung Padang menunjukkan kecakapan masyarakat lokal, namun bukan dalam skala piramida raksasa. Keterampilan yang ditunjukkan adalah kemampuan masyarakat masa lalu dalam memilih, memilah, dan menyusun balok-balok batu andesit yang berasal dari kolumnar joint lokal. Struktur ini dibangun di puncak bukit yang rawan bahaya longsor, gelinciran, dan runtuhan. Teknik susun yang digunakan dinilai sangat baik dan mampu bertahan dalam waktu yang lama. Keterampilan yang termanifestasi di sini adalah kecakapan dalam modifikasi bentang alam ritual dan stabilitas geoteknik, yang merupakan ciri khas tradisi megalitik di Indonesia. Hal ini kontras dengan keahlian pembangunan piramida masif yang seragam dan simetris. Karena material sudah tersedia di sekitar situs dan secara alami sudah terpecah-pecah menjadi balok, arsitektur yang terlihat adalah hasil adaptasi dan penghormatan terhadap bentuk batuan alami sesuai dengan fungsi ritual, bukan rekayasa sentralistik yang dibutuhkan untuk konstruksi piramida sejati. Dalam seminar Februari 2012, dipresentasikan hasil pengeboran yang menunjukkan temuan pasir sungai yang diayak dan dihamparkan, yang disebut sebagai semen purba peredam gempa berumur 22.000 sebelum Masehi. Namun, ahli geologi Sujatmiko yang mengamati sampel tersebut menemukan bahwa butiran pasirnya berbentuk runcing-runcing. Bentuk runcing ini berbeda dengan butiran pasir di Gunung Padang yang umumnya bulat karena telah mengalami pembudaran akibat erosi air. Pasir runcing tersebut diperkirakan berasal dari letusan gunung api, kemungkinan Gunung Gede Pangrango, dan bukan material konstruksi yang diayak secara sengaja. Angka 22.000 sebelum Masehi yang diklaim TTRM berdasarkan sampel organik soil dari kedalaman bor memang terdengar luar biasa tua, tetapi dari sudut pandang arkeologi, penanggalan tersebut bermasalah secara metodologis.
Sampel itu hanya diketahui dari kedalamannya tanpa informasi memadai tentang matriks, asal, asosiasi, maupun konteksnya. Selain itu, sampel radiokarbon yang digunakan berasal dari tanah dan batuan yang merupakan jejak geologis, bukan bukti yang jelas menunjukkan aktivitas manusia atau anthropogenic traces. Kekurangan ini membuat angka tahun tersebut menjadi tidak jelas, apakah berasosiasi dengan punden berundak, benda budaya lainnya, atau bahkan tidak berkaitan dengan kegiatan manusia sama sekali. Dalam metodologi penanggalan kuarter, jika sampel organik tidak dapat dipastikan asosiasinya dengan struktur buatan manusia, maka penanggalannya dianggap hanya mewakili usia deposisi geologis di lokasi tersebut, bukan usia budaya di mana ada aktivitas manusia di sana. Mengenai klaim TTRM tentang adanya ruangan buatan di bahu permukaan, banyak ahli geologi meragukan interpretasi tersebut. Jika memang terdapat ruang tersebut kemungkinan besar terbentuk sebagai bagian dari kegiatan gunung api purba yang pernah ada di kawasan Gunung Padang jutaan tahun yang lalu, dan bukan artifisial atau buatan manusia. Klaim peradaban maju pada 22.000 sebelum Masehi di Gunung Padang bertentangan secara fundamental dengan seluruh korpus data arkeologi mengenai kehidupan manusia di Nusantara. Periode 22.000 sebelum Masehi berada di masa Last Glacial Maximum. Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa pada masa tersebut, manusia di Nusantara masih hidup sebagai pemburu dan pengumpul makanan, tinggal di gua-gua dan dalam bentuk kelompok kecil. Klaim TTRM bahwa pembangunan Gunung Padang membutuhkan pengangkutan 3.703.703 balok batu andesit yang melibatkan 2.000 tenaga manusia secara logis tidak mungkin terjadi. Pembangunan monumental dalam skala besar tidak hanya membutuhkan teknologi fisik, tetapi juga teknologi sosial untuk mempertahankan tenaga kerja monumental. Struktur sosial dan ekonomi yang mampu mendukung pembangunan masif seperti itu baru muncul ribuan tahun kemudian setelah ditemukannya pertanian. Menghubungkan teknologi dan organisasi sosial yang canggih dengan masyarakat pemburu pengumpul makanan adalah inkonsistensi antropologis yang paling mendasar dari klaim kegunaan ekstrim ini. Untuk memberikan konteks regional, perlu diperhatikan situs-situs budaya di Jawa Barat yang memiliki kronologi lebih kuno, seperti Gua Pawon di kawasan Kars Raja Mandala, yang tidak jauh dari Gunung Padang. Lapisan budaya di Gua Pawon berasal dari rentang waktu 12.000 hingga 5.600 tahun lalu. Produk budaya yang ditemukan di Gua Pawon berupa alat tulang, serpi batu, serta perhiasan kerang. Temuan ini secara tegas menunjukkan tingkat kehidupan manusia pendukungnya masih sebagai pemburu dan pengumpul makanan. Jika masyarakat pada 12.000 tahun sebelum Masehi masih berada pada tingkat teknologi pemburu dan pengumpul makanan, maka mustahil 10.000 tahun sebelumnya sudah terdapat masyarakat yang mengenal semen purba, membangun bangunan beruang, atau bahkan reaktor pembangkit listrik seperti yang dikemukakan oleh media. Hasil penelitian arkeologi di Jawa Barat maupun wilayah Nusantara lainnya tidak pernah menemukan satupun bangunan beruang pada masa setua 22.000 sebelum Masehi. Artikel kontroversial yang berjudul Geoarchaeological Prospecting of Gunung Padang, Buried Historic Pyramid in West Java, Indonesia, diterbitkan pada 20 Oktober 2023 di Jurnal Archaeological Prospection. Publikasi ini segera memicu kecaman keras dari para ahli di kalangan internasional. Para arkeolog seperti Flynn Dibble menyatakan bahwa klaim tersebut merupakan lompatan besar dari data yang ada dan tidak layak untuk dipublikasikan. Tekanan dari komunitas akademis memaksa editor jurnal untuk meluncurkan investigasi. Setelah proses peninjauan dan diskusi selama 3 bulan, artikel tersebut secara resmi ditarik kembali pada Maret 2024. Para ahli secara konsisten menolak klaim ekstrim ini. Kritikus internasional menegaskan bahwa data yang disajikan tidak mendukung kesimpulan ekstrim mengenai usia situs. Upaya yang mengaitkan situs tersebut dengan narasi peradaban yang hilang, seperti Atlantis, telah dilabeli secara luas sebagai pseudo-arkeologi. Di balik semua klaim liar, Gunung Padang tetaplah situs budaya bernilai tinggi. Punden berundak ini adalah contoh mahakarya masyarakat Sunda kuno dalam memanfaatkan bahan setempat untuk kepentingan ritual. Setiap balok andesit dipilih, dipilah dan disusun begitu rapi di puncak bukit yang rawan longsor sehingga struktur dapat bertahan lama. Kerajinan dan penataan batu yang arif ini menunjukkan pengetahuan geoteknik lokal yang tinggi. Selain itu, ukuran besar situs mencerminkan kemampuan organisasi sosial yang kuat. Harus ada pemimpin dan tenaga kerja terlatih untuk membangun 5 teras tingkat seluas Gunung Padang. Menurut ahli, megalit seperti ini umumnya digunakan untuk menghormati roh leluhur dan memohon keberuntungan. Ini sejalan dengan kesimpulan situs sebagai tempat pemujaan. Semua aspek ini adalah harta karun warisan budaya yang tersimpan di Gunung Padang. Dengan demikian, klaim bahwa Gunung Padang adalah piramida raksasa buatan manusia purba tidak didukung bukti ilmiah.
Penelitian arkeologi dan geologi modern mengkonfirmasi situs ini adalah punden berundak suci yang dibangun ribuan tahun lalu dengan batu lokal dan teknik tradisional. Mitos piramida mungkin menarik perhatian, tetapi menghormati Gunung Padang berarti menerima dan mempelajari kehebatan pengetahuan serta kearifan masyarakat masa lalu yang sesungguhnya tersimpan di sana.